Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung ya hari ini di pertemuan kedua. Mulai dari sekarang kalian bisa langsung cek di Google Classroom tentang RPS atau rencana pembelajaran yang sudah tertera di situ. Silakan langsung dibuka di Classroom-nya. Oke, silakan dicek di RPS di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua, saya singkat setelah mempelajari bab ini atau tentang stress and strain ya, atau simple stress, diharapkan kalian semua dapat menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai tegangan dan regangan geser. Kemudian ada nanti penjelasan mengenai diagram stress dan strain. Bisa kalian cek di RPS yang ada. Ya, sebagai pendahuluan ya, dalam praktek keteknikan komponen mesin mengalami beban gaya yang mungkin disebabkan oleh satu atau lebih dari yang bisa kalian cek di depan. Ada energi yang ditransfer, kemudian berat mesin, resistensi gesekan ya. Kemudian ada inersia dan perubahan temperatur. Nah, gaya yang berbeda-beda akan menimbulkan bermacam stres pada komponen mesin. F merepresentasikan apa? F atau force ya. Force adalah gaya. Nah, kemudian ditimpa oleh sebuah bandul. Sebuah bandul yang memiliki berat. Kira-kira yang terjadi apa? Sebuah komponen mesin ya, flat ya, flat match steel kalian timpa oleh sebuah bandul yang memiliki berat. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi kepada komponen mesinnya? Akan apa? Akan melengkung. Kemudian, ada yang lain? Akan? Ya, kalian ditimpa sama teman kalian. Ya, apa yang kalian rasakan? Akan keberatan, akan tertekan. Ya. Komponen mesin akan melengkung, keberatan, tertekan ya oleh berat yang dihasilkan oleh bandul atau benda. Nah, berat inilah yang menimbulkan force atau gaya yang dikenakan pada sebuah komponen mesin. Kemudian ini adalah gaya ya, gaya yang yang mengenai sebuah komponen mesin ya. Sekarang apa aja bentuk gaya? Nah, yang pertama adalah beban mati atau beban steady ya. Apakah beban ini bergerak? Tidak. Ya, tidak bergerak. Kemudian apakah ada kecepatan awal? Nggak ada. Apakah bebannya berubah? Ya, enggak ya. Jadi yang disebut beban steady atau beban mati adalah sebuah gaya yang diaplikasikan ke sebuah komponen di mana benda tersebut tidak bergerak, tidak memiliki kecepatan awal, kemudian bebannya tetap ya, atau steady. Kemudian ada yang kedua, jenis yang kedua. Beban yang hidup ya. Ya, seperti kita semua ya, memiliki beban hidup. Kenapa disebut beban hidup? Karena bebannya selalu berubah atau beban variabel. Kemudian yang ketiga adalah beban beban shock atau shock load. Shock load atau beban kejut ya. Shock load atau beban kejut. Ya, gimana contohnya dari beban kejut? Kalian tahu? Contoh dari beban kejut, Robi? Beban kejut atau shock load adalah beban yang tiba-tiba dijatuhkan. Benda yang tiba-tiba dijatuhkan.
Nah, oke, kita cek di sini ya. Beban shock atau beban kejut adalah contohnya misalnya tadi benda yang tiba-tiba dijatuhkan. Nah, misalnya ini ada sebuah bandul ya, atau barang apapun lah. Benda, misalnya orang lagi jalan kaki, kemudian tiba-tiba benda tersebut lepas. Ya, anggaplah biar nggak berbahaya, bendanya beratnya cuma, anggaplah bebannya atau beratnya dari benda cuma 0,02 kg, kemudian diputus atau menjatuhi orang yang ada di bawahnya. Ini termasuk shock load atau variable load, beban kejut atau beban variabel. Orangnya saat kejatuhan ini terkejut atau B aja? Shock load memiliki kecepatan awal. Kalau misalnya benda dijatuhkan dari sini ke sini, kecepatannya berdasarkan apa? Gravitasi. Massa. Karena massa dan 9,8 gravitasi. Ya, dia memiliki kecepatan berdasarkan massa benda dan gravitasi. Nah, ya ini yang disebut sebagai shock load. Kemudian ada beban yang keempat. Ya, beban yang keempat adalah impact load atau beban impact. Impact load atau beban impact. Ada yang tahu yang dimaksud beban impact? Berdasarkan, anggaplah misalnya berdasarkan bahasa ya. Berdasarkan bahasanya, anggap. Apa yang dimaksud dengan beban impact? Kenapa? Dampak. Ada lagi? Akselerasi. Apa lagi? Pernah dengar cerita misalnya ini bumi tahun sekian juta tahun yang lalu, kemudian ada asteroid jatuh menumbuk salah satu benua di sini. Di berita tulisannya apa? Judulnya? Tabrakan. Di berita adalah Impact. Perbedaannya dengan yang tadi adalah pada saat beban impact, beban atau gaya yang dirasakan oleh benda sifatnya apa? Tangan kanan saya punya force, tangan kiri saya punya force, kemudian saya ginikan. Yang terasa di tangan saya gimana? Sakit? Lama? Sebentar? Bentar. Lama itu sebentar? Tergantung kecepatan. Ya, beban impact, ya, beban atau gaya yang dirasakan oleh benda sifatnya impulsif. Apa artinya impulsif? Singkat. Ya. Ya, sifatnya singkat atau impulsif. Nah, ini tadi ada 4 beban atau 4 load, 4 gaya ya, yang biasanya terjadi atau dialami oleh sebuah komponen mesin. Setelah tadi ada beberapa contoh gaya ya, tadi sebelumnya disebutkan bahwa apabila sebuah komponen mesin diberikan benda stres, sama seperti kalian semua, jika misalnya diberikan tekanan oleh atasan, oleh dosen dan lain sebagainya, kalian akan mengalami stres ya, atau tekanan. Nah, stres yang terjadi ya pada diri kalian, pada diri benda kerja ini diakibatkan oleh gaya eksternal. Diakibatkan oleh gaya eksternal yang diberikan kepada sebuah benda kerja atau diberikan kepada kalian. Nah, yang merasakan stres siapa? Benda kerjanya atau yang memberikan gaya? Benda kerja. Benda kerjanya. Anggaplah misalnya kalian udah kerja setelah ini ya, kemudian kalian diberikan load atau kerjaan nih, tolong sekarang misalnya udah jam 12 siang, ini harus kalian selesaikan jam 12.30.
Yang memberikan ini siapa? Atasan. Misalnya yang diberikan oleh atasan. Ya. Nah, yang mengalami stres siapa? Ya kalian ya. Atasan kalian memberikan tekanan atau stres, yang merasakan stres adalah kalian. Jadi sebenarnya gaya pada simple stress atau tekanan sederhana yang dihitung bukan gaya yang diberikan oleh atasan, namun gaya yang muncul dari dalam benda kerja atau dalam diri kalian untuk menahan gaya eksternal. Biar apa? Sebuah benda memberikan gaya. Ya, seperti ini tadi, memberikan gaya. Nah, gaya yang dihitung bukan gaya eksternal yang diberikan, namun gaya internal yang memberikan apa istilahnya? Gaya internal yang bekerja dalam diri benda kerja atau dari dalam benda yang diberikan gaya untuk apa? Agar apa? Benda tersebut tidak deformasi. Oke, stres ya atau tegangan. Tadi udah dibahas, apabila ada sebuah gaya eksternal, F-nya eksternal, yang diberikan pada sebuah benda kerja, maka akan muncul gaya-gaya internal ya dari dalam benda kerja tersebut yang muncul untuk apa? Mencegah terjadinya deformasi. Kemudian stres atau tegangan atau sigma ya, merupakan force atau gaya yang bekerja. Ingat, gaya yang bekerja yang dihitung bukan gaya eksternal, namun gaya internalnya ya, yang mencegah agar komponen ini tidak terdeformasi dibagi dengan luas area yang diberikan gaya. Anggaplah misalnya F-nya adalah berapa kira-kira? F itu satuannya apa? Nah, kemudian kok 20 kilo? Beban nggak sama dengan misalnya satuan weight atau satuan berat ini 20 kg. F-nya adalah Newton, anggaplah 10 Newton beban yang diberikan. Stres yang berkembang pada sebuah komponen ini adalah berapa? 0,5. Satuannya apa? F-nya Newton. Kemudian ininya panjang kali lebar, meter kubik. Kok kubik? Persegi. Ya, 0,5 Newton per meter persegi. Ya. Stres yang berkembang di dalam komponen ini adalah 0,5 Newton per meter persegi. Saat terjadi stres atau tegangan, apabila gaya eksternalnya lebih besar daripada gaya internal yang mampu di-provide atau dihasilkan oleh komponen mesin tersebut, maka akan terjadi strain atau Regangan. Di mana regangan atau epsilon merupakan selisih perubahan panjang, lebar, atau tinggi, atau volume ya. Ini adalah selisihnya. Kemudian dibagi dengan panjang awal. Jika yang mau kalian hitung panjang ya berarti delta P per P awal, atau kalau mau kalian menghitung volumetrik, delta volumetrik dibagi dengan volume awal ya. Karena regangan bisa kalian hitung yang berubah L-nya, panjangnya, atau volumetriknya. Boleh, yang mana aja boleh. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada benda ini? Kalian jepit dari ujung sana dan ujung sana diberikan gaya sama-sama ke tengah sejajar sumbu aksial. Maka yang terjadi pada alat ini apa? Komponen ini. Komponen akan mengecil. Anggaplah ini, kemudian saya berikan gaya dari kanan ke kiri, kemudian saya cukup kuat untuk memadatkannya. Apa yang bakal terjadi sama alat ini, sama bahan ini? Memadat ya. Memadat. Tadinya sepanjang L misalnya ya, tadinya sepanjang L anggaplah 10 cm. Setelah kalian berikan ini, dia akan memendek ya. Tadinya ini menjadi anggaplah sekitar mungkin 9,5 cm. Nah, gaya yang bekerja pada komponen ini disebut sebagai kompresif stress atau sigma C. C-nya adalah kompresif. Kemudian kalau sebaliknya gaya yang diberikan masih sejajar dengan sumbu aksialnya ke arah luar, apa yang terjadi? Bendanya akan
meregang atau memanjang. Perubahan panjangnya ya dari yang tadi 10 ke 9,5 disebut sebagai apa tadi? Regangan atau strain. T di sini tensil, C-nya kompresi. Ya, sekarang kita ke contoh soal ya. Oke, misal di situ ada batang baja dengan panjang 1,2 meter. Jadi besi bulat ya, baja bulat ya. Nah, panjangnya 1,2 meter. Penampangnya bulat. Kemudian ditarik ya. Ya di sini ditarik dengan gaya 25 kN sejajar sumbu aksial. Nah, sekarang pertanyaannya berapa tegangan tarik yang terjadi pada besi bulat ini? Berapa stres yang dialami oleh besi ini? Oke, silakan dihitung dulu. 1,9 Silakan angkat tangan yang ingin coba. A-nya berapa di situ? A-nya ini adalah diameter ya. A-nya adalah pi_d² 4. Berapa? Berapa A-nya? 153,9 satuannya kilometer persegi. Oke, kemudian ya yang gampang ya pertanyaannya, ditarik dengan gaya 25 kN ini apanya? F. Oke. Kalau ditarik jadi kompresif atau tensil? Tensil. Berarti yang dicari adalah sigma T ya. Ya, berapa hasilnya? 1 berapa hasilnya? 1 berapa? Ya, 162,4 megapascal ya. Oke, lanjut contoh kedua ya. Contoh kedua masih sama polanya. Misalnya sebuah balok penampangnya persegi 40 kali 40 mm. Jadi balok ini mendapatkan 60 kN F tekan. Jadi ditekan ya. Ya, 5 gaya 60 kN. Nah, berapa tegangan tekan yang timbul? Berapa tegangan tekan yang apa yang ditanya? Sigma C ya. Sigma C sama. Gaya bekerja kemudian dibagi dengan luas penampang. Silakan kalian perhatikan satuannya ya. Jika saya ingin jawabannya dalam megapascal, maka berapa stres yang ditanggung atau yang dialami oleh balok ini? 1.660. Berapa? 6.000 dibagi 1.600. Udah nemu? Ya, 37,5 megapascal. Simple ya. Jadi intinya adalah stres yang berkembang merupakan hasil dari gaya yang dialami oleh benda kerja atau apapun itu dibagi dengan luas area yang diberikan gaya ya. Simple. Oke, yang kalah penting adalah modulus elastisitas ya, atau modulus yang berdasarkan hukum Hooke ya. Kalian cek di situ. Hukum Hooke yang menyatakan jika sebuah materi diberi beban dalam batas elastisitasnya, maka stres yang berkembang berbanding lurus atau proporsional dengan strain. Jadi tegangan akan berbanding lurus dengan strain. Kalian cek di sini, elastisitasnya merupakan sigma dibagi dengan strainnya. Ya. Stres dibagi strainnya. Sehingga modulus elastisitas merupakan gaya per area dikali
panjang awal dibagi perubahan panjang. Ya, inilah yang disebut sebagai modulus elastisitas. Sebuah batang aluminium dengan panjang 2 meter. Kemudian luas penampangnya adalah 300 mm², ditarik dengan gaya 20 kN. Aluminium ini memiliki modulus elastisitas sebesar 70 GPa. Misalnya kalian ketemu problem seperti ini, sebuah batang aluminium di mana modulus elastisitasnya adalah 70 GPa, memiliki panjang 2 meter, kemudian luas penampangnya adalah 300 mm², ditarik dengan gaya 20 kN. Misalnya yang ditanyain berapa deformasi? Apa yang ditanyain sebenarnya? Berapa deformasi yang terjadi? Kalau misal kalian lihat di rumus yang ada di sini, E sama dengan sigma dibagi strain, stress dibagi strain, F-nya gaya, A-nya area, ya. L-nya adalah panjang awal. Dalam hal ini, inilah yang dimaksud sebagai deformasi, perubahan panjang. Nah. Oke, sekarang hitung berapa deformasi yang terjadi pada kasus ini. Silakan pakai persamaan yang udah ada ya. E-nya berapa? 70. Gaya 70. Kemudian gaya, 2. ini gaya apa? Sigma T ya. Kemudian ini F ya. F. Ini F. Kemudian ini A udah ada. Ini apanya? L. Ya, ini panjang awal. Nah, berapa deformasinya? Oke, untuk yang menjawab saya berikan poin untuk hari ini ya. Silakan sebutkan nama dan NPM. Silakan langsung hasilnya aja boleh. 1,9 milimeter. Ini bukan, kayak gini bukan. Pak, Ya, silakan nama dan NPM. nama Triska Febiola Manik, NPM 21140710002, hasilnya 1,90 mm. Hasilnya adalah 90 mm. Ya, ini adalah deformasi yang terjadi pada sistem ini. Oke, good. Ya, oke. Kita akan coba quiz ya untuk pertemuan kedua hari ini tentang simple stress. Silakan kalian masuk ke link yang ada di depan via joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kode yang ada di depan situ. Silakan masukkan NPM aja ya. Username-nya gunakan NPM. Ya, quiz ini tujuannya untuk melihat ya, sejauh mana kalian sudah menerima materi yang telah disampaikan hari ini. Silakan join. Oke, udah semua? Oke, silakan dimulai waktunya. Ya, 5 menit aja karena cuma ada beberapa soal. Ya, silakan dikerjakan. Ya, untuk 3 teratas akan saya berikan poin tambahan. Ya, oke, waktunya habis. 3 orang ya teratas yang dapat poin maksimal. Coba kita review sedikit tentang hasilnya. Ya, oke, saya lihat berdasarkan hasilnya cukup baik ya. Jadi beberapa soal mewakili beberapa pemahaman ya tentang materi hari ini, dan saya kira hasilnya udah cukup baik ya. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, oke, silakan yang mau bertanya. Saya Silakan Rizky. Saya Rizky Saputra, Pak, izin bertanya terkait tadi kan dijelaskan beberapa contoh itu kan dalam penggunaan bahan teknik seperti besi dan lain sebagainya. Ya. Yang lantas yang jadi pertanyaan saya, apakah stress dan strain ini ada di semua jenis bahan itu, Pak? Oke, ya bagus ya pertanyaannya. Apakah
stress dan strain ada di semua jenis bahan. Oke, ya bagus. Kemudian sekalian lah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya, apakah kepadatan atau kepadatan suatu benda itu berpengaruh terhadap strain dan stres? Kepadatan sebuah komponen ya berpengaruh ke stres atau strain. Ya, terima kasih buat kalian yang udah bertanya ya. Pertama pertanyaan tadi adalah apakah stres dan strain ada di semua jenis bahan. Oke, kita breakdown lagi tadi. Sigma atau stres merupakan gaya yang bekerja pada sebuah area. Jadi akan terjadi stres apabila ada satu Ya. ada gaya dan ada bendanya. Kalian cuma misal punya bendanya aja, nggak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, kira-kira akan terjadi stres atau enggak? Ya, nggak terjadi ya. Anggaplah kalian punya plat besi gitu di rumah, ditaruh aja ya, udah nggak diapa-apain. Ya dia nggak akan mengalami stres, ya. Dia nggak akan mengalami strain akibat gaya. Ya. Sebenarnya itu aja jawabannya, Rizky. Yang kedua, kepadatan sebuah komponen berpengaruh ke stres atau strain atau enggak? Kita lihat lagi dari konsep utamanya, gaya yang bekerja pada sebuah area ya. Nah, A ini tergantung sama apa areanya? Areanya bergantung pada satu apa? Bentuk. Oke. Yang kedua, Dimensi. apa tadi? Ya, dimensi. Dimensi. Ya, bentuk dan dimensi. Jadi beda bentuk, beda ukuran penampang. Ya, kalau ini panjang kali lebar, bisa sisi kali sisi, bisa pi d4, tergantung bentuk. Yang kedua ukurannya atau dimensinya, panjangnya berapa dan lebarnya berapa akan mempengaruhi luas penampang. Kemudian pertanyaannya adalah kepadatan sebuah komponen. Kalau kita cek lagi tadi ke modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas ini antar komponen berbeda. Nah, misalnya kalian punya batang besi dengan tebal 1 mm dengan batang kayu 1 mm. Kira-kira kepadatannya berbeda atau enggak? Beda. Ya, berbeda ya. Perbedaan kepadatan ini ya perbedaan dari komponen yang membentuk dari komponen tersebut dan sudah di list oleh modulus Young. Kalau misalnya kalian cek di web, ada beberapa komponen mesin di situ yang nilai modulusnya sudah ditentukan ya. Jadi kepadatannya mempengaruhi. Oke, ya itu dia pertemuan kita hari ini ya. Kalian udah ngisi kuis tadi. Sekarang sebelum kita tutup, silakan dicek di bagian Google Classroom ya, yang untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua. Kalian cek di sini di bahan ajar ada bahan ajar yang barusan saya sampaikan tadi. Ada video yang boleh kalian cek. Dan kenapa harus ada bahan ajar ini? Karena kalian harus mengisi atau mengerjakan tugas ya. Untuk bab ini bisa kalian cek tugasnya ada di tugas individu, boleh kalian cek di situ dan silakan kalian kumpulkan di Google Class ini. Ya, oke itu aja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.